Waskitalk, Transformasi waskita, transformasi warisan kita, dari kita, untuk kita, demi kejayaan Waskita. Semangat pagi, kembali lagi di podcast Waskitalk di segmen Ini Talk Kita. Apa kabar nih Dea? Gimana kabarnya? Halo, selamat pagi, semangat pagi. Gimana, sehat? Tumben banget nanyain gue sehat. Iya, soalnya barusan aku tuh baca artikel berita, bahkan di medsos tuh banyak banget yang bahas tentang kesehatan mental. Oh, Gen Z, iya sih. Gen Y, milenial gitu, banyak tuh kayak aduh mentalnya gimana gitu, kena gitu. Iya. Itu gimana tuh? Lu ada ngikutin nggak? Iya, ngikutin banget. Jadi kayak emang sekarang tuh nggak tahu ya, di FYP TikTok gue, terus di Instagram maupun di Twitter tuh juga lagi pada ngomongin tentang kesehatan mental terkait dengan ada apa sih dengan diri gue gitu. Dan tumben banget nih, makanya Mas Bastian juga biasanya kalau ketemu tuh jarang nanya kabar, sekarang nanya kabar gitu ya. Lebih ke nanya gimana, mental aman, sehat gitu. Semoga aman. Aman iya. ya. Lo gimana Bas? Ya lumayan lah, hari ini mentalnya sih bugar ya, karena ngelihat berita-berita, aduh kayaknya. Tapi kalau gue rasa sih di sini gue enak ya, di Waskita ini masih mentalnya aman. Kalau gue pribadi ya. Iya. Oke. Gimana? Mungkin hari ini kita mau ngobrolin apa nih Dea? Hari ini kita bakal ngomongin seputar terkait dengan kesehatan mental nih Mas Bastian. Jadi topiknya seru banget. Terus juga lagi happening banget nih, maupun di sosial media ataupun di perwaskitaan ini. Betul. Tuh juga lagi mulai happening banget nih. Iya. Gitu. Nah, siapa nih kita hari ini ngobrol sama siapa? Hari ini dengan speaker atau apa ya, orang yang sangat terpercaya di bidangnya. Terpercaya gitu. Karena memang hari ini spesial, jadi juga dari lulusannya S1 psikologi, S2-nya pun juga psikologi. Jadi memang paham bener nih terkait dengan kesehatan mental maupun psikologi gitu. Berarti gue bisa nanya-nanya nih. Curhat tipis-tipis iya, gitu bener. ya. Oke, langsung aja. Hari ini kita juga akan ngobrol-ngobrol langsung dengan Budian gitu ya. Budian juga dari HCM Division. Halo gitu. Budian. Halo, apa kabar Ibu? Baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ibu Dia ini boleh dikenalin gak nih Mbak Dia dari mana? Nadanya tuh enak gitu ya Mas. Enak banget. Udah langsung tenang nih saya nih bawaannya. Jadi Budian ini itu tuh manajer dari Human Capital Performance and Corporate Culture. Dan in spesifiknya beliau ini juga telah S1 dan S2-nya itu juga di bidang psikologi. Oh, jadi pas banget nih kita lagi ngomongin kesehatan mental. Ketemu sama ngobrolnya sama orang yang pas juga di bidangnya nih. Gitu. Udahlah cerita dulu ya. Cerita dulu. Oke, jadi emang udah di bidangnya. Iya, izin Ibu nih kita mau curcol gitu. Oke, boleh. Iya Bu, tadi kalau kita sempat ngelihat bahwa fenomena kesehatan mental ini sekarang lagi ramai ya di media sosial, di artikel banyak tuh yang mental breakdown ya istilahnya. Betul. Mungkin ya. Kalau di Waskita tuh ada nggak sih Bu kayak upaya dari manajemen untuk menangani atau untuk ya menjawab tantangan kesehatan mental itu Bu? Mungkin boleh dibantu ceritain. Ya, sebenarnya ini berangkat dari aspirasi Kementerian BUMN nih, Mas Bas. Jadi dari Kementerian BUMN itu mengeluarkan surat di mana semua perusahaan BUMN itu untuk concern di employee well-being-nya. Gitu. Jadi kalau boleh dibahas dulu nih, employee well-being itu kalau di dunia kerja modern saat ini itu merupakan kesejahteraan pegawai yang komprehensif. Jadi mungkin kalau dulu kita taunya kesejahteraan pegawai itu hanya fisik gitu ya. Betul. Tapi ini juga kena ke sosialnya, concern ke mental dan juga ke finansialnya. Nah, kalau tadi bahasannya adalah kesehatan mental, itu berarti masuk ke gimana concern kita di employee well-being-nya. Nah, kalau di Waskita itu mungkin karena kita juga sudah menerapkan employee well-being gitu kan di beberapa program culture kita juga ya, Dea ya. Jadi kita ada, mungkin pernah dengar juga nih Mas Bas terkait dengan EAP. Employee Assistant. Yang itu tuh Iya, pernah dengar. Employee Assistant Program. Jadi di mana kita kerjasama dengan lembaga psikologi. Jadi teman-teman di Waskita yang membutuhkan apa ya bahasanya bantuan dari profesional, nah itu tuh bisa menghubungi dari HCM Division-nya gitu. Nah kita sudah sampai sejauh itu tuh gitu. Cuman memang
stigma sih ya sekarang ya. Kayaknya stigma masih agak membelenggu nih, karena kalau orang ke psikolog kesannya kayak gimana gitu. Kayak udah break banget ya. Itu dia udah down tuh. banget gitu. Jadi orang takut ya. Tapi aku agak seneng, maksudnya jadi ternyata Waskita sendiri pun juga sudah mulai istilahnya melek terkait dengan kesehatan mental nih, karena memang ada di beberapa artikel gitu ya Mas Bastian ya. Jadi memang ini benar nggak sih Bu kalau memang katanya kalau memang karyawannya itu bekerja secara optimal gitu tuh juga meningkatkan produktivitas kinerjanya perusahaannya juga maupun dari individunya, itu tuh benar nggak sih Bu? Betul. Itu memang dari tujuannya adanya employee well-being di setiap perusahaan BUMN itu emang salah satunya itu. Jadi kalau misalnya kita concern ke employee well-beingnya, kesejahteraan pegawainya, otomatis produktivitas kinerjanya akan meningkat. Berarti emang selain memang dibutuhkan hal itu sama teman-teman, sama orang-orang yang membutuhkan, tapi itu juga memberi dampak positif buat perusahaan ya Bu berarti betul, ada pengaruh positifnya ke perusahaan. Kalau boleh tahu berarti dari tadi tuh ada sempat di mention sama Ibu EAP itu, berarti itu semua teman-teman khususnya di Waskita ya, di kita di insan kita itu bisa pakai EAP itu. Bisa. Oh, dan tuh teman-teman bisa. Dan beberapa kali HCM juga remind ya Mbak Dea ya terkait dengan program tersebut gitu. Jadi supaya bisa dimanfaatkan oleh semua insan Waskita. Silakan teman-teman yang butuh mungkin dimanfaatin programnya. Bener. Nah, dan hasil dari EAP ini juga pastinya hanya untuk dari lembaga psikolognya itu dan masing-masing individu ya Bu ya, pegawai. Jadi HCM pun juga nggak ada tahu terkait dengan hal-hal tersebutnya gitu ya Bu ya. Betul. Itu sifatnya privasinya antara insan kita sama psikolognya lah, istilahnya gitu ya. Jadi kode etik ya, jadi memang tidak disebarluaskan. Oke, berarti benar-benar terjaga aman, betul gitu. Aman, nyaman, mendingan dicobain gitu ya. Berarti kalau aku mau nyobain bisa ya Bu ya itu ya? Boleh banget ya. Boleh. Nanti kita cobain deh. Iya. Nanti boleh. kita hubungin Bu Dian nanti di teman-teman juga loh bisa hubungin HCM nanti kalau misalnya mau coba ya kan. Mungkin ada problem yang dia nggak bisa ceritain, dia mau ke itu tadi ya Bu ya, ke profesional ya. Safe place-nya ya Mas ya justru gitu. Berarti yang tadi Ibu sempat mention peta besarnya employee well-being-nya itu kita sudah berjalan ya Bu ya, itu sudah berjalan. Sudah berjalan. Salah satunya tadi kan juga sempat tuh nge-spill terkait dengan employee assistant program, jadi layanan sama psikolog ya Bu ya. Terus juga tadi Ibu sempat nyerempet terkait dengan physical kayak. Oh iya. Iya, kita kan kalau dari physical mungkin bisa dilihat dari program Waras sih sebenarnya ya. Waras itu mungkin boleh dijelasin Bu. Waras itu adalah Waskita Raya Sehat. Jadi di Waskita itu ada program yang istilahnya untuk itu tadi istilahnya ya, untuk membangun fisik yang sehat gitu ya. Jadi ada olahraga bersamanya. Terus juga kita ada beberapa cabang olahraga yang istilahnya dikelola oleh teman-teman kita sendiri nih. Jadi ada basket, ada bulu tangkis dan lain-lain. Nah itu kan kita memfasilitasi lah terkait dengan kesehatan fisik kesehatan itu. fisik. Komunitasnya ya. Komunitasnya disiapin ya Bu ya. Komunitasnya juga ada. Kalau nggak salah juga ada basket juga bener tuh Bu. Basket, bulu tangkis. Tenis mungkin ntar lagi. Iya. Lagi hype juga. Tenis lagi hype tuh, boleh tuh Bu. Ada juga yang baru tuh apa? Padel. Oh, padel. Kurang tahu, aku namanya belum pernah main. Nah itu juga mungkin seru tuh. Oke. Oh berarti teman-teman di Waskita, insan kita itu sebenarnya sudah disiapin wadahnya ya Bu untuk berolahraga fisik tadi. Mungkin yang penasaran Bu tadi sempat di-mention juga finance. Iya. Finansial itu gimana? Kalau finansial kita terkait dengan literasinya ya. Sudah ada pihak profesional ya Bu yang sudah share. Pernah kita undang juga. Terus dari perbankan juga. Itu penting sih, jujur penting banget. Apalagi kita mayoritas karyawan yang ada di Waskita kan juga millennial and Gen Z nih. Jadi kayak kadang isi rekening juga minimalis, keinginan juga banyak, terus pengeluaran juga banyak nih gitu. Harus diajarin tuh cara manage-nya. Apa namanya dana darurat, pendidikan dan sebagainya itu perlu diketahui sih sama kita. Tapi Waskita sampai mikirin hal itu ya Bu ya. Iya, aku amazed banget sih. Maksudnya support dari perusahaan dan company ini tuh juga luar biasa untuk istilahnya itu kan kayak awareness ya, atau kayak menambah pengetahuan kita terkait dengan di bidang finansial dan gitu. Kayak kadang kalau kita nyari sendiri itu kadang kayak mager gak sih? Mager banget. Mendingan nonton Netflix sih. Iya itu. Iya. Iya, tadi selain itu Bu mungkin fisikal.
financial. Ada apa lagi Bu? Saya lupa tadi. Sosial. Sosial. Nah kalau yang sosial Bu, di kita tuh gimana? Sosial karena mungkin kalau kita tahu kita kan diminta untuk ikut aktif di program TJSL. Oh, tanggung jawab sosial lingkungan. Betul. Oh, oke. TJSL itu. Jadi beberapa program yang bisa kita ikutin yang kaitannya itu manfaatnya bisa untuk masyarakat luas gitu ya. Kayak misalnya yang kemarin ya pas bulan Ramadan kita bagi-bagi sembako, kita bagi-bagi takjil gitu termasuk. Terus ada juga di dunia pendidikan, kita ada menyerahkan bantuan pendidikan untuk kelancaran program belajarnya di sekolah. Terus kita juga ngisi terkait dengan materi persiapan kerja ya untuk teman-teman di SMK. Oh iya. Gitu. Jadi sebenarnya banyak sih. Mungkin kalau di project yang kaitannya langsung ke projectnya gitu kan, project lingkungan sekitar, penanaman pohon banyak gitu ya. Pembangunan pagar atau seperti apa gitu seru. Berarti gitu insan kita teman-teman di sini diajak untuk bersosial, berdampak bagi sosial di situ. Difasilitasi gitu. semuanya. Difasilitasi seru banget nih. Jadi nggak usah pusing-pusing lagi. Dari kantor udah disiapin nih. Kita ada program ini, TJSL tadi gitu kan disuruh ikut gitu ya Bu ya. Untuk aktif. Mungkin teman-teman supaya lebih aktif lagi gitu ya Bu ya untuk join itu ya. Nah, yang terakhir tadi apa ya Bu? Saya ingat ada 4 tadi. Selain itu. Tadi udah semua. Udah semua ya? Kalau tadi tuh kita recap lagi ya. Boleh, ada physical tadi yang dengan waras ya, gitu, betul. olahraga. Terus ada psychological yang terkait dengan EAP itu. EAP tadi. Iya, yang biro psikologi ya dengan konsultan psikologi. Terus yang ketiga tuh terkait dengan financial. Jadi diberikan awareness terkait dengan financial planning untuk insan-insan was kita nih. Terus yang terakhir tadi terkait dengan sosial ya Bu ya. Iya itu. Sebenarnya udah komplit banget ya Bu. Komprehensif loh kalau menurut aku mah. Iya harusnya kesehatan mental di sini. Pantes sih aku nggak ngerasa terganggu ya kesehatan mentalku di sini. Karena udah nggak sadar ternyata udah dilingkupi oleh EWB tadi, employee well-being tadi. Iya betul. Oh tapi ya yang penasaran juga nih Bu. Selain itu kemarin sempat baca di beberapa artikel bahwa penyebab dari kesehatan mentalnya teman-teman Gen Z atau milenial yang terganggu, mungkin kita ngomong milenial dan Gen Z karena mayoritas di sini ya Bu ya. Karena adanya mungkin gangguan dari teman-teman ini ya, koleganya di kantor, mungkin ada kata-kata yang membuat kurang nyaman. Seperti itu mungkin ada nggak sih Bu kalau upaya dari manajemen untuk menghindari supaya hal itu terjadi sih Bu? Ini apa nih yang terkaitnya sama RWP ya? RWP mungkin ya. RWP ya. Iya. Respectful ya. RWP itu apa Bu kalau boleh tahu? RWP itu Respectful Workplace Policy. Oh, Respectful Workplace Policy. Jadi itu apa Ibu? Baru dengar kalau saya ini. Jadi kebijakan yang dijalankan oleh waskita juga di mana kita untuk bisa hidup berdampingan secara inklusi, keberagaman di situ. Jadi istilahnya tidak ada yang namanya di situ ada pelecehan, ada diskriminasi. Nah itu dihindari. Itu sudah ada kebijakannya sudah berjalan di waskita. Oh iya soalnya kadang kita ada aja sih Bu bukan orang ya mungkin nggak sengaja melewati batasan-batasan itu. Mungkin awalnya maksudnya bercanda tapi jadinya aduh kok nggak enak ya. Nah gitu itu. Berarti di waskita sebenarnya udah diatur ya. Sudah diatur. Tapi memang kalau kita lihat mungkin tadi benar kata Mas Bas, jadi kita tuh kadang-kadang suka ini tuh sebenarnya ngarahnya ke diskriminasi atau enggak sih, atau omongan kita nih bullying atau enggak sih gitu ya. Nah itu memang balik lagi ke orang yang kita omongin tuh responnya gimana. Gitu. Jadi kalau misalnya kita biasa ngomong kayak gini ke orang lain biasa, tapi belum tentu ke orang itu responnya sama gitu kan. Nah itu makanya dimana kita harus menjaga sih apa yang istilahnya bahasanya kita, apa yang kita ucapkan kita harus menjaga itu. Berarti gimana? Dan itu juga kalau yang aku tangkap dari Ibu Dian juga memang ternyata sudah ada policy-nya. Jadi sudah ada aturannya. Jadi kita nggak hanya dari diri kita sendiri pun juga dari perusahaan pun juga udah diatur. Udah diatur ya. Gitu ya, ada policy-nya gitu. Terus gimana kalau nggak salah juga sempat ada surat edarannya gitu ya Bu ya. Jadi sempat baca Mas. Wah kurang buka office nih. Iya mohon maaf ya. Kadang keasikan baca yang lain, kayak tadi baca artikel gitu loh. Nah itu juga memang dari suratnya itu, kalau saya nggak salah ya Bu, itu juga sudah diatur gimana cara kita mendapatkan pelecehan tuh nanti ngelapornya kemana, ke WBS ya? Ada WBS, betul. WBS itu apa ya? Media pelaporannya. Oh media pelaporannya. whistleblowing waskita blowing system itu ya? Whistleblowing system. Oh jadi bisa
sebenarnya maksudnya perlindungan terhadap pegawai itu sudah ada ya Bu ya tadi? Sudah. Peraturannya juga sudah ada. Sudah lengkap ya. Terus dipikirkan program-programnya tadi employee well-being. Nah, mungkin orang-orang kayak saya yang nggak tahu infonya Bu, cuma ngerasain aja. Kalau saya sih merasa kesehatan mental saya aman-aman aja. Makanya kadang ngelihat, bukan yang nggak bersyukur ya, tapi kadang ngelihat teman-teman ternyata di luar sana ini tuh menjadi suatu topik yang sering diperbincangkan Bu. Jadi saya penasaran di Waskita gimana praktiknya ya. Kalau di saya pribadi sih syukurnya enggak gitu. Aman-aman aja Bu. Makanya mungkin teman-teman yang belum dapat info kayak saya juga mungkin bisa HCM langsung ya Bu tuh cari tahu lagi tuh gimana tuh. Nanti mungkin juga dari HCM ada sosialisasi juga mungkin ya Bu ya. Sudah dilakukan. Sudah dilakukan ya. Ya itu sih Bu, mungkin teman-teman mungkin banyak mungkin dengan adanya podcast ini ngobrol sama Bu Dian, jadi teman-teman lebih tahu nih, ternyata ada toh ini, ada betul. Gitu. Ternyata saya butuh nih tadi EAP tadi, Employee Assistance Program tadi gitu. Mau ngobrol lumayan loh gratis loh psikolog. Gratis. Kalau di luar bisa bayar berapa? Dan ini sifatnya privacy. Mungkin teman-teman belum memanfaatkan, takutnya bocor nih nanti ke kami gitu kan. Tuh teman-teman ingat privasinya itu loh. Privasinya dijaga. Bahkan orang-orang yang ngedaftar pun aja tuh kita kadang nggak tahu Mas. Nggak tahu ya. Gitu. Jadi kayak memang dibuat se-anonimus itu gitu. Jadi kayak ya udah biar nggak kelihatan apa-apa gitu. Ya udah abis ini mau daftar sih. Saya nggak tahu kan. Ya mungkin itu sih Bu kita Bu. Tapi gimana? Aku sedikit merasa terapresiasi ya. Mungkin karena bagiku tadi sih kaitannya juga dengan artikel gitu. Jadi memang benar sih sebenarnya kayak kesehatan mental tuh bener-bener menunjang produktivitas kerja tuh beneran Mas, dan ternyata dari perusahaan pun juga udah ada gitu. Dan ya kadang sih kalau zaman mungkin dulu ya aku ngerasa apa sih kesehatan mental ini lembek banget gitu, masa gitu aja kan gitu. Ternyata itu hal yang serius ya Bu, banyak berdampak negatif buat dirinya, bisa bahkan mencelakakan diri kan, amit-amit mencelakakan diri. Jadi kalau misalnya perusahaan sudah hadir gitu di situ, Waskita sudah hadir nih, jadi diharapkan sih teman-teman jadi lebih nyaman lagi kali Bu bekerjanya, lebih aman, merasa aman, nyaman, sejahtera. Benar. Terus juga perusahaan juga dapat kinerja terbaik nih dari teman-teman semua. Produktivitasnya gitu. ya Masnya, oke. Keren banget. Mungkin pertanyaan terakhir nih Bu, kita terlalu banyak nanya-nanya nih jadi. Ke depan ada apa nih? Ada rencana apa lagi nih Bu? Dari mungkin Ibu kan mewakili HC ya Bu. Betul. Kalau kedepannya kita akan ada beberapa program ya terkait dengan employee well-being ini dan juga RWP tadi, Respectful Workplace Policy. Jadi kita ada awareness terkait dengan RWP. Gitu. Mungkin kayak tadi Mas Bas belum baca notisnya, belum baca edarannya gitu. Nah nanti kita akan ada bahasanya pemberitahuan gitu kan untuk bisa mengisi atau melengkapi kuesioner. Survei gitu di LMS. Tapi sebelum mengisi mini quiznya tadi itu ada video yang harus ditonton dulu nih. Gitu. Jadi kita ada pembelajarannya dulu. Jadi di situ menimbulkan adanya kesadaran terkait dengan RWP. Jadi ada knowledge, ada kesadarannya di situ. Iya, wah, menanti nih Bu aku kalau itu. Benar ya. mau lihat dulu videonya dan mau ngisi juga, penasaran apa sih yang bisa aku jawab di situ. Terus mungkin, yang kedua itu terkait dengan employee well-being. Ini juga kemarin ada arahan dari kementerian. Apa tuh Bu? Terkait dengan ini kesehatan mental tapi lebih ke pegawai yang perempuan. Pegawai sekandi. Iya betul, sekandi. Iya bisa sih secara tidak langsung bisa karena kita diminta untuk bisa menghadirkan atau menyediakan daycare. Gitu. Hanya saja ada beberapa kriteria yang dimana ada BUMN yang memang harus punya daycare sendiri dan ada BUMN yang diminta untuk paling tidak bekerja sama dengan BUMN lain. Kolaborasi jatuhnya. Kolaborasi betul. Nah kita arahnya ini lebih ke kolaborasi dengan BUMN lain di sekitar kantor. Gitu. Nanti berarti ke depan ada nih Bu. Insya Allah akan ada. Nanti akan ada pemberitahuannya. Wah saya ada anak kecil juga di Bu di rumah. Nah itu makanya secara gak langsung. Nanti gak langsung ya. Berarti saya juga berdampak. Jadi apalagi kalau orang tuanya mungkin bekerja di perusahaan lain, terus misalnya suami atau istrinya bekerja di Waskita gitu Bisa mungkin di rumahnya gak ada neni ataupun yang bantu yang dititipkan anaknya tuh bisa juga ya Bu ya. Betul. Karena luar biasa. Gimana pun walaupun mungkin di Waskita pegawai perempuan minoritas, tapi tetap produktivitasnya pegawai perempuan ini kan nggak boleh kita abaikan benar, gitu benar, setuju Nah saya. dengan istilahnya dengan kita adanya fasilitas daycare gitu tuh paling nggak
lebih ada nyaman, aman, secure gitu ya untuk para pegawai perempuan untuk bekerja. Betul. Gitu sih. Bahkan kalau Lebih seperti saya tadi Bu punya anak juga kan boleh juga kan Bu ya. Boleh. Ya bapak-bapak juga kan yang di sini bapak suami-suami gitu yang bekerja di sini mungkin bisa bawa anaknya juga Iya. ya. Jadi antar dan jemput langsung gitu Langsung, ya Mas ya. Searea jalan. Sekali jalan. Menarik juga sih. Nanti saya pertimbangkan juga tuh. Karena saya juga di kayak target pasarnya. Iya, target pasarnya. Iya. Oke. Tapi tadi dengar-dengar soal kolaborasi dengan BUMN lain Bu. Jadi saya keinget nilai ini kita Bu, budaya kita Bu. Akhlak. Nah, kalau balik lagi nih Bu, balik lagi ke employee well-being tadi. Kalau kan selama ini mungkin teman-teman juga banyak yang udah tahu kita melaksanakan program akhlak nih Bu. Budaya kantor kita akhlak. Core values ya. Core values ya, mungkin bisa dibantu. Nah, itu ada hubungannya nggak sih Bu apa dengan employee well-being atau dia gimana? Ada apa sendiri-sendiri atau? Sebenarnya akhlak itu dasar dari semuanya ya, dari semua program atau proses bisnis yang ada di perusahaan di BUMN gitu ya Mas ya. Termasuk di dalamnya EWB itu bagian dari si akhlak ini, gitu sih sebenarnya. Jadi karena kaitannya adalah untuk kesejahteraan pegawai gitu kan, dimana di dalamnya itu ada kita harus adaptif jelas gitu ya dengan kondisi yang seperti ini. Terus ada kolaborasi juga di dalamnya, ada loyal juga gitu kan. Jadi dengan adanya EWB itu inginnya itu juga ada nih terkait dengan core values tadi gitu sih. Berarti jadi, saling beririsan, saling mendukung. Saling beririsan. Iya, itu bagian dari core values akhlak. Core values akhlak. Jadi supaya kerjanya itu juga lebih harmonis tadi itu ya Bu ya gitu. Betul. Karena percaya nggak percaya sih kadang kayak jujur nih kayak aku pun kadang kalau kadang kan kayak aktivitas di meja kantor tuh kan yang memang template ya, administratif gitu. Tapi kadang kayak kegiatan yang di luar kantor tuh memang jatuhnya lebih fun. Nah itu bisa carinya dari olahraga bareng. Tadi waras tadi ya. Waras banget tuh dan itu bikin kayak kita lebih mengenal tim kita tuh tim juga gimana. Ya. Iya benar. Lebih dekat juga ya. Lebih dekat juga gimana. Teamworknya jadi bagus komunikasinya. Itu sih. Tadi saya soalnya keinget kolaboratif itu kan salah satu nilai dari akhlak kan kayak kolaboratif. Jadi kayak saya ingat nih ada akhlak, karena ini ada employee well-being, ternyata semuanya saling mendukung gitu, saya saling support. mendukung satu sama lain. Bahkan dari level perusahaan juga Waskita tadi rencana mau kolaborasi ya Bu, sinergi dengan BUMN lain ya Bu ya. Luar biasa. Keren dari internal individu sampai ke perusahaannya kolaboratif. Tinggal dimaksimalin aja sih ini mah ke insan Waskitanya ya. Keren. Semoga mungkin programnya ke depan tadi yang daycare ya Bu, semoga segera terwujud ya Bu. Kita nunggu sama-sama. Mungkin kita berdoa bersama-sama biar lancar. Amin. Mungkin itu aja Bu mungkin ya yang bisa kita bahas. Mungkin terima kasih Bu Diana. Bu Dian udah hadir di sini, udah mau sharing sama kita. Saya udah curcol dikit nih gitu luar kan. Luar biasa loh, bener-bener jadi awalnya nggak tahu jadi tahu. Bener. Terus ternyata jadi kayak ternyata perusahaan se-care itu ya sebenarnya. Makanya. Aku pikir kayak awalnya ya udahlah bodo amat, tapi ternyata kayak dipikir cuek gitu ternyata. Mungkin dengan video ini, dengan podcast ini teman-teman jadi tahu nih banyak fasilitas dari HCM yang sudah disediakan untuk ya tadi salah satunya EAP tadi tuh gratis tuh. Saya mau coba habis ini selesai nih saya mau jadi tinggal dimanfaatkan seoptimal mungkin. Iya benar Bu. Terima kasih sekali lagi ya Bu. Terima kasih Bu Dian. Terima kasih Bu Dian, terima kasih Bu Dea. Mungkin terima kasih Mbak Bastian. Terima kasih teman-teman insan kita. Mungkin segini dulu. Sampai ketemu di podcast Waskitalk yang di talk kita selanjutnya. Bye.